Saya tambahi sedikit lagi. Ada budaya yang sangat indah, ya, terutama di Indonesia, walaupun langka, tapi masih kita upayakan ada di sekitar kita. Ya, adanya di Jawa. Namanya apa, Bapak Ibu? Sungkeman. Sungkeman, gitu kan? Sungkeman itu cuma ada di Jawa, Jawa aja, Jawa Tengah gitu kan. Karena orang Betawi, orang Jakarta bilang kalau kita pulang ke Temanggung itu pulang ke Jawa. Jadi mereka merasa tidak bagian dari Jawa. Ada mulai neng Jawa gitu, nek wong Jakarta itu bilangnya gitu ya. Budaya sungkeman itu ada di Jawa. Ya, ini budaya yang indah. Bagaimana kita ngajari anak-anak kita untuk kemudian mengutamakan, ya, memuliakan kedua orang tuanya, bukan menyembah, bukan, ya. Walaupun sama-sama jongkok, tapi kita tidak pernah memaknai itu menyembah, bukan itu. Nah, ini menjadi budaya yang indah, ya, bisa kita lestarikan gitu kan. Paling perlu diluruskan saja cara kita sungkeman. Biasanya kalau sungkeman ibu dulu atau bapak dulu? Bapak atau ibu dulu? Ibu atau bapak dulu? Ini harusnya yang bilang itu bukan ibu, yang tak harap-harapkan bapak ini. Bapak masih diem saja ora lilo ini. Kok ibu sih tuh? Tanya lagi, bapak apa ibu? Ibu meneh, bapak mendel meleh. Kok ibu sih iki piye tuh? Ya. Jadi kalau kita anggap ini budaya Jawa gitu kan, ya budaya Jawa yang islami. Kita jadikan kebudayaan kita ini menjadi islami. Caranya gimana? Sungkemannya ke ibu dulu. Bapak nggak usah meri, karena ngendikannya Rasulullah begitu. Kepada siapa saya harus berbakti ya Rasulullah? Jawab Rasulullah apa? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Jawabnya ibumu. Tanya yang ketiga kali, kepada siapa ya Rasulullah saya harus berbakti? Ibumu. Baru kepada bapakmu. Jadi bapaknya ngelus dodo, ikhlas, ikhlas. Jadi besok kalau sungkeman atau kalau yang masih di rumah dibaleni lagi sungkeme gitu. Bapak-bapak nggak usah khawatir. Karena pas sungkeman itu istri sungkem ke bapak dulu gitu loh. Ya, bukan anak-anak ke orang tua. Tapi ibu ke bapak dulu. Ini kan wis paling dhuwur gitu kan. Diutamakan, didahulukan sebelum yang lainnya. Ibu ke bapak, wis paling dhuwur, lego bapak ora popo, gitu kan. Kemudian baru bapak ibu berdua jejer, anak datang sungkemnya ke ibu dulu, gitu. Wah. Alhamdulillah, sing rawuh kathah nih. Niku ngantos nambah kursi dugi pojokan niku. Mangke menawi tambah melih ingkang wonten wingking mriki mboten menapa. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Semangat? Nggih, sinaosa kala wau pun nganu singgung ketua kita Bapak Sumarsono. Niki nek Ramadan pun lewat niki ken seneng napa ken susah. Nggih dicampur mawon gaduh-gaduh. Nggih seneng, nggih susah. Onten senenge, onten susahe. Senenge napa Bapak Ibu? Senenge pinangge bodo. Susahe pun boten poso, pun boten bulan Ramadan, tidak ada amalan ya yang mampu melebihi pahalanya di bulan Ramadan. Mangane rasane gaduh-gaduh, ngoten nggih. Mireng takbir niku.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Netes air mata kita. Ada satu kebahagiaan yang sulit terungkap. Kita bisa melaksanakan kewajiban selama sebulan penuh, puasane nutup, terawih nutup, dan seterusnya, tadarus, bahagia kita. Di sisi yang lain, ya Allah, pun telas Ramadanipun, ada amalan yang luar biasa yang tidak akan pernah bisa tertandingi, ya. Kecuali kita nunggu ketemu Ramadan lagi setahun yang akan datang. Nah, perasaan gaduh-gaduh itu yang membuat kita meneteskan air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri toladan kita yang terbaik, yang ketika kita meniru, mencontohnya, meneladaninya, sekecil apapun, bahkan tak ada yang kecil, Bapak Ibu, kalau kemudian kita meniru apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, nggak ada yang kecil. Kalau kemudian Allah menjanjikan, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ketika kita mencontoh Rasulullah, apapun itu, mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, mau makan, apa yang dimakan, doa setelah makan, keluar masuk kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, bagaimana kita bergaul, silaturahim, ini temanya, kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Maka semangat kita untuk mengikuti beliau itu kemudian mampu menarik ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kebaikan. Ini yang kemudian semoga kita mampu memaknai rizki. Rizki minallah. Rizki itu datang dari Allah. Ya. Bisa jadi lewat seseorang. Bisa jadi lewat siapapun. Tapi hakikat yang sesungguhnya, rizki itu minallah. Rizki itu sungguh datang dari Allah. Maka tenangkan hati kita. Tenangkan hati kita, anak cucu kita. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki, untuk meraih tujuan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada apa-apanya. Upaya yang kita lakukan, waktu, tenaga, pikiran, keterampilan, kepandaian, titel, jabatan, setinggi apapun, ya, kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak akan dapat gitu. Ya, maka hati kita tenang ketika kita memahami, meyakini hakikat rizki minallah, dari Allah. Salah satu makna dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, adalah apa Bapak Ibu maknanya? La raziqa illallah. Tidak ada yang mampu menghadirkan, mendekatkan, mendatangkan rizki kepada kita, anak cucu kita, kecuali dari Allah. Itu yang membuat kita tenang. Maka tenangkan hati anak cucu kita, gitu. Rezeki tidak akan bisa direbut orang, gitu. Nggak usah khawatir.
Buang rasa iri, dengki, serai. Wah, kok kae ya sing oleh rezeki. Anjo aku kumanan opo. Enggak. Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Tidak akan berkurang sedikit pun rizki beliau. Hanya gara-gara tetangga kita bangun rumah, saudara kita punya mobil, teman kita beli apa? Beli apapun, mau emas, berlian. Wah, nanti kalau saya nggak kumanan gimana? Ada kekhawatiran, nggak usah khawatir. Allah maha kaya dan rezeki tidak pernah tertukar. Kata orang, kalau sudah rezeki takkan kemana. Jadi alamat rezeki itu selalu tepat. Tidak pernah salah alamat. Pak Pos bisa salah alamat. Shopee, kurirnya bisa salah alamat. Tapi rezeki dari Allah nggak pernah salah alamat. Itu yang kemudian menjadi kita tenang. Ya, satu, kita nggak bisa merebut rezeki orang lain sehingga tidak perlu mendolimi, tidak perlu ngapusi, gitu kan? Kita juga tenang karena orang lain juga nggak bisa merebut rezeki kita, sehingga kita nggak was-was, nggak khawatir, apalagi merasa kehabisan, enggak. Ini makna rezeki minallah, la ilaha illallah, la raziqa illallah. Tidak ada yang mampu mendatangkan rezeki kecuali Allah. Maka baca tahlil, la ilaha il, la ilaha il, la ilaha il. Tidak ada yang mampu menghadirkan rezeki, mendatangkan rezeki, mencukupi semua kebutuhan hajat hidup kita kecuali Allah. Itu yang membuat kita tenang hatinya, tentram, damai, bahagia, nggak kemerungsung gitu. Masya Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini spesial pengajian kita, ada spanduknya, bannernya, ada temanya. Biasanya cuma ngaji biasa, tapi ini ada banner, spanduk dalam rangka halal bi halal. Temanya apa Bapak Ibu? Menjaga silaturahmi atau silaturahim. Kemudian memperkokoh, menguatkan ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan, paseduluran. Yang ketiga, ya, meningkatkan kualitas ibadah. Nah, ini tema ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini. Tapi kita rangkum dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat. Ya, mulai dari yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah. Siapa yang tadi malam sudah sholat tahajud? Itu terawihnya di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah tahajud. Berapa rakaat? Boleh mau berapa rakaat pun, ya. Terawihnya atau tahajudnya 8, tambah sholat tobat 2 rakaat, 4 rakaat, tambah sholat hajat, tambah sholat napa melih? Tasbih. Boleh, ya. Mau berapa rakaat pun boleh. Tapi kita upayakan. Makanya judulnya menjaga, ya. Itu kan dari depan itu menjaga. Wah, termasuk sampai belakang berarti menjaga kualitas ibadah kita. Minimal berapa rakaat salat tahajud? 2 rakaat. Minimal lagi berapa rakaat? 1 rakaat witir. Oh, waktunya sudah kurang 7 menit,
baru bangun, dilalai capek, habis punya kerja, kurang 7 menit, timik-timik ting kamar mandi, kelong 5 menit, kurang 2 menit, sholat witir setunggal rakaat. boleh. Tapi kita upayakan jangan sampai kemudian lewat semalam tanpa qiyamul lail gitu ya. Jadi sholat witir bagian dari qiyamul lail. Kok ada waktu tambahan, tambah kali rakaat. Masih ada tambah kali rakaat itu. Alhamdulillah. Yang sudah istighfar 100 kali. Alhamdulillah, banyak sekali. Yang sudah sholawat. Nah, yang bapak-bapak subuh di masjid. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu yang jarang dirasakan orang, tapi mari kita rasakan pagi hari ini. Betapa Allah itu menyayangi kita, mencintai kita, memberikan kemudahan, keringanan kaki untuk berbuat baik. Dan itu adalah rizki. Itu adalah rizki yang justru yang hakiki. Yaitu kesempatan dan semangat kita untuk beribadah itu adalah rizki. Coba kita rasakan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bisa rukuk sujud ya Allah, nikmat. Apalagi rukuk sujudnya masih sempurna. Itu. Ini adalah rizki yang jarang dirasakan orang sebagai rizki. Tahunya rizki itu uang, rezeki banyak sedikit itu tebal tipisnya dompet gitu. Tapi kita bisa merasakan, ya Allah, betapa tidak banyak orang yang Kau berikan kesempatan untuk sholat tahajud, tadarus, membaca Al-Quran, sholat doa, sholat ke masjid, Masya Allah. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh berjamaah di masjid. Pahalanya berapa? Kalau sholat isya itu seperti kita qiyamul lail, sholat malam setengah malam. Itu pahala sholat isya berjamaah di masjid. Tapi kalau sholat subuh itu seperti kita qiyamul lail, sholat malam itu semalam suntuk. Masya Allah. Pernah ada yang sholat malam penuh? Kira-kira ada yang kuat? Kalau hitungan malam itu berapa jam? Bapak Ibu, katakanlah malam itu mulai dari isya, mulai jam 7 malam sampai beberapa saat menjelang subuh. Katakanlah mulai jam 7, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berapa jam? 9 jam. Pernah ada yang sholat 9 jam? Tunjuk jari. Termasuk yang tunjuk jari di depan. Masih jauh sekali. Ini pahalanya orang yang sholat isya berjamaah, apalagi di masjid. Sebegitu mulianya orang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sholat subuh ya. Ada sekitar 9 keutamaan orang yang sholat subuh, termasuk dijamin oleh Allah masuk surga, dijamin Allah dibebaskan dari api neraka. Itu betapa luar biasanya sholat subuh. Makanya kita jaga, bagian dari kualitas ibadah yang kita jaga. Kalau kemarin kita Ramadan karena sahur, subuhnya agak enteng, gitu kan? Tepat waktu agak enteng, di masjid agak enteng, jamaah agak enteng. Nah ini yang kemudian kita jaga. Ya, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid Allah cabut dari sifat orang munafik. Apa sifat orang yang munafik? Cirinya ada 3, salah satu aja kena sifat munafik, apalagi salah 3. Apa itu 3 itu? Kalau berkata
bohong. Kalau berjanji tidak menepati. Kalau diberi amanah ingkar. Nah, dicabut sama Allah. Kira-kira karena apa? Kalau orang sholat duhur, asar, maghrib, kelihatan orang enggak? Kelihatan. Apalagi ke masjid kelihatan. Wah, Pak Arif kayak tindak masjid. Ketok. Gaya saged wong ketok. Nenek sholat subuh ajeng gaya kali sinten. Jangkrik mawon mendel. mau sombong sama siapa? Peteng ora ketok. Ajeng selfie-nan nggih peteng mboten ketok ngoten niku. Ini makanya orang yang subuh ini istimewa. Ini yang diberikan ciri sama Rasulullah. Makanya besok kalau cari mantu cari relasi untuk diajak kerjasama dalam kebaikan, cukup sederhana yang diajarkan Rasulullah. Orang-orang yang sholat subuhnya jamaah di masjid. Ini layak untuk dijadikan relasi untuk kerjasama, apalagi itu nilainya besar gitu kan. Untuk jadi mantu, itu cukup ditanya. Nek sholat subuh neng dile, wah, teng pundi nggih? Ajeng jawab teng griya engko ora lulus. Ya saiki ra apa-apa, sesuk subuhan ning masjid. Mak plong. Terus mulai sesuk subuhane sregep teng masjid. Mboten apa-apa, tapi dijadikan syarat. Makanya besok kalau putra atau cucu bilang sama bapak ibu, bilang sama Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbah, kula kok pun kepengin nikah, ora apa-apa. Wah, jempol. Sapa? Bocahe. Kapan-kapan ajeng mriki salat subuhe ning masjid ora. Wah, derenge sesuk diajak ning masjid. Nah, itu menjadi cara yang sederhana bagaimana menilai orang itu kemudian baik atau dalam tanda petik belum baik. Ya, jangan keburu menilai tidak baik, belum baik gitu. Ya, karena memang Rasulullah ngajari itu sederhana. Ya, ngajari orang menilai baik itu satu pakai sholat subuh, yang kedua pakai safar. Safar itu apa? Bepergian, perjalanan. Nah, orang yang berpergian itu rata-rata kelihatan aslinya. Kalau lapar ya kelihatan lapar, lupa semua. Egoisnya ketok, orang ngomani orang ngomani kancane dan seterusnya gitu kan ya, pokoknya kelihatan kalau orang dalam keadaan capek gitu kan, ketika bepergian itu dia dalam tanda petik mau berpura-pura itu susah. Maka dua hal ini menjadi ciri yang kemudian kita bisa menilai orang ketika safar, ketika capek di perjalanan, di tengah hiruk pikuknya orang, dia masih baik atau tidak. Yang kedua, sholat subuhnya jamaah di masjid atau tidak, gitu. Ini sederhana, ya. Jadi tidak lewat satu hal yang rumit, apalagi sekedar diwawancarakan. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian yang sudah tadarus, alhamdulillah banyak juga yang sudah tadarus. Nggak apa-apa, ini waktunya masih lama. Jadi jangan sampai kita tidak tadarus walau ayah ya, walaupun ayah itu kalau bahasanya kita ya bukan walaupun satu ayat, tapi walaupun sesaat, walaupun sebentar, walaupun satu halaman gitu kan. Nek seayat kok kayak pelit banget itu, alif lam mim shadaqallah azim. Ya. Ya enggak satu ayat lah, tapi sesaat walaupun 5 menit karena selak ngantuk, selak capek, selak punya urusan, tapi jangan pernah tinggalkan tadarus itu. Karena setiap ayat yang kita baca itu rizki mina Allah. Ya, seperti persis tadi itu, rukuk sujudnya kita rezeki, tadarus rezeki, istighfar rezeki, sholawat rezeki, apalagi ngaji. Ini ngajinya Bapak Ibu rawuh hadir datang
ngajinya ini adalah rizki minallah. Ya, apalagi diniatin silaturahim plus tolabul ilmi, masya Allah. Makanya setelah tujuan yang pertama, ibadah kita terjaga. Kalau meningkatkan kayaknya bisa nggak Bapak Ibu? Meningkatkan ibadah melebihi puasa Ramadan, sakit badan. Jujur, kalau saya kok nggak bisa gitu. Makanya kalau ada nasihat, mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan, suruh meningkat. Kulo namung kukur-kukur, ya Allah, kok koyo angel men. Karena Ramadan itu masya Allah semua ibadah itu jadi ringan, semangat, oke kancane gitu. Kok suruh meningkatkan abot gitu. Tapi kalau menjaga gitu, ini agak ya sulit, tapi agak gitu. Tapi sebetulnya memaknainya kita ya, yang namanya meningkatkan kualitas ibadah setelah Ramadan itu bukan dibandingkan dengan amal ibadah Ramadan kita, bukan Bapak Ibu. Bukan dengan amal ibadah Ramadan kita, bukan, tapi amal ibadah kita sebelum Ramadan. Itu baru tepat. Jadi kalau kita sebelum Ramadan ya, itu paling tahajudnya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Setelah Ramadan jadi 4 kali, 5 kali. Tadarus kita kalau Ramadan berapa Bapak Ibu? Wow, sampai 1 juz, 2 juz, ada yang 3 juz itu kan. Sebelum Ramadan cuma 2 lembar, setelah Ramadan 3 lembar. Ini sudah hebat. Berarti lulus Ramadan kita karena bertambah kualitasnya dibanding Ramadan yang lalu. Sholat duhanya biasanya seminggu berapa kali Bapak Ibu? Oh 7 kali. Ya, sudah pol. Kalau seminggu kok 8 hari malah sulit gitu kan. Tapi kalau kemarin gitu kan, duha kita 2 rakaat. Setelah Ramadan jadi 4 rakaat. Keren. Masya Allah. Padahal ya 2 rakaat sholat duha kita itu seperti apa Bapak Ibu? Pahalanya seperti kita sedekah sebanyak sendi ruas tulang kita. Wah, mulai dari ujung kepala, sendi ruas yang ada di tengkorak kita sampai jempol kaki kita. Jumlahnya berapa? 360. Nek mboten pitados tetang piyambak. Timbangane mumet anggur pitados. Itu baru 2 rakaatnya. Kemudian ditambah menjadi 4 rakaat atau 6 rakaat atau boleh 12 rakaat. Berapa kalau 12 rakaat pahalanya? Banyak. Wis kangelan sing ngitung. Seperti atau kita inden rumah. Wah itu 12 rakaat itu inden rumah di surga. Dan bukan rumah biasa. Dibahasakan seperti istana di surga. Sudah bukan rumah biasa tapi istana, sudah bukan rumah di dunia tapi di surga. Masya Allah. Ini yang kemudian kita bandingkan, bukan dengan perbandingan amal kita di bulan Ramadan. Sulit rasanya. Jadi kita itu memang ya masih seperti ini. Ya, jadi manusiawi sekali. Artinya manusiawi itu urusan dalam tanda petik alasan kita untuk kemudian beribadah itu berbenturan dengan urusan duniawi kita. Tapi mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita coba meluruskan niat. Ya, meluruskan niat. Mari kita jadikan semua urusan duniawi kita itu tidak ada urusan yang duniawi murni, tapi itu bagian dari ibadah kita. Sehingga di setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah. Jadi kita jangan pisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Itu.
Kalau orang memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat, dia punya alasan untuk kemudian seenaknya sendiri, nggak ikut aturan Allah, nggak ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Tapi kalau kemudian kita jadikan setiap urusan kita, apapun itu, dengan siapapun itu bagian dari ibadah, akan menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumul mizan, ya. Di hari setelah yaumul hisab, hari penghitungan, itu ada yaumul mizan. Hari ketika kita ditimbang amal kebaikan kita. Nah, semua urusan duniawi kita itu menjadi penambah atau pemberat kebaikan kita di yaumul mizan. Di hari ketika kita ditimbang. Yang namanya timbangan itu dek. Tinggal abot duke apa deki, abot kebaikannya atau keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga lebih berat kebaikannya. Allahumma amin. Itu yang kemudian membuat kita yang pertama kedua kena sregep silaturahim, kemudian memperkuat ukhuwah. Ya. La yadkhulul jannata qati'. Ini keras sekali nasihatnya Rasulullah. Tidak akan masuk surga. Siapa Bapak Ibu? Orang yang memutuskan silaturahim, persaudaraan. Jadi kalau terpaksa itu darurat. Ya. Kalau ada bagian di rumah sakit itu namanya apa? UGD. Itu sakitnya serius atau enggak itu? Serius, namanya unit gawat darurat. Wes gawat, wes tambah darurat. Kalau terpaksa silaturahim itu kemudian retak. Ya, enggak sampai pecah ya. Tapi retak itu calon pecah. Ya, makanya hati-hati kalau sudah retak, jangan sampai pecah. Ditempel di hati, kalimate sikapi. Kalau terpaksa sebuah ukhuwah persaudaraan, paseduluran, perkoncoan gitu kan. Itu kemudian retak, apalagi pecah, jangan kita yang menjadi bagian yang meretakkan atau memecahkan, gitu. Bukan kita. Makanya Masya Allah, yang namanya halal bihalal, HBH gitu, cuma ada di Indonesia. Jadi kalau orang Arab kita bilang, wah ini saya besok mau halal bihalal, itu bingung. Halal bihalal ki opo? Koyone basa Arab nih, wong Arab ora mudeng gitu kan. Yo kita itu membahasakan pakai istilah yang mudah ya. Halal-halalan gitu kan. Sah-sahan. Kalau bahasanya anak muda apa? Kosong-kosong gitu kan. Kosong-kosong ya gitu kan. Kan penak banget itu kan. Sah-sahan, halal-halalan ini bukan hutang piutang gitu kan. Tekan utang piutangnya sah-sahan, bukan itu ya. Ya. Jadi yang namanya silaturahim, silah artinya apa? Hubungan, ya. Silah itu hubungan, rahim kasih sayang. Jadi silaturahim menjalin hubungan atau kasih sayang, menghubungkan kasih sayang itu namanya silaturahim. Ya. Yang paling dekat dengan kita, ya, yang kemudian berpeluang paling besar berbuat salah, itu siapa Bapak Ibu? Yang Ibu jawab suami, yang Bapak-bapak istri. Itu yang paling rawan, itu. Yaitu resikonya ketika kita bersama. Ketika kita bersama itu resiko konsletnya paling tinggi. Kalau teman-teman alumni reuninan itu konsletnya nggak begitu, ketemunya berapa tahun sekali?
setahun sekali, kadang 2 tahun sekali. Jadi ketika memaafkan ki salah apa yo? Wong yo ketemu nih yo iki, sesuk bodo meneh yo ketemu meneh gitu. Salah apa gitu kan? Yo salah ra ketemu kuwi, mojo anu. Salah siji, salah ra ketemu itu kan. Salah ra ketemu. Tapi yang paling berpeluang berbuat salah, yang paling sering ketemu suami, istri, orang tua, anak-anak, orang tua. Kemudian setelah itu apa? Keluar dari rumah kita berarti tetangga. Setelah itu teman kantor, sejawat, baru yang lainnya. Itu peluang-peluang berbuat salahnya semakin renggang, semakin ke dalam, semakin kuat, semakin berpeluang gitu. Pertanyaan berikutnya, ini kena semuanya dari depan sampai belakang, silaturahim, ukhuwah, ibadah. Siapa yang sudah mengucapkan terima kasih sama suami sama istri? Wah ini kok nggak ada yang ngajeng, ya yang ngajeng banyak ini. Oh ada juga yang ngajeng, alhamdulillah. Yang sudah mengucapkan terima kasih, entah dibuatkan kopi, entah itu calasannya apa, nggak ketemu, pokoknya terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu, makasih ya Dek, makasih ya Mas. Yang sudah minta maaf, Masya Allah, yang sudah minta maaf. Kadang sudah tiada saja harus disebut untuk minta maaf, bikin merebes mili. Nah, pripun sudah tiada, aja minta maaf kok mbet nenten teng ngarepe gitu kan. Kadang perlu disebut dalam doa, kemudian minta maaf, kadang perlu silaturahim di pusaran gitu kan. Itu bukan apa-apa, itu cara kemudian menguatkan ya, menguatkan bagaimana kita mestinya gitu kan. Saya kemarin takziah di teman haji tahun 2008. Ya beliau itu sampai ngulang lebih dari 3 kali, padahal saya silaturahimnya nggak lama, nggak lebih dari setengah jam, tapi beliau mengatakan ya yang ibu ini kebetulan usianya lebih sepuh juga 1 tahun dari yang kakung. Ini teman haji ya, teman haji itu 40 hari makan bersama, tidur bersama, berangkat ke masjid, pulang bersama, ngebis bersama, sehingga kayak saudara gitu kan. Nah, kemarin yang kakung sedo, beliau mengungkapkan lebih dari 3 kali. Rasanya niku satu bahagia, kemudian gelo. Bahagianya beliau itu menjelang sedo itu indah sekali. Wah, posone nutuk, darusi, traweh gitu kan. Oh ini baru mau mulai sahur nyawal gitu kan, walaupun sunnah tidak dikerjakan juga nggak dosa gitu kan. Kemudian muntah-muntah dari sehat walafiat, ibadah semua sempurna, kemudian muntah-muntah, bawa ke rumah sakit 2 hari nggak ada. Jan mboten nyongko saestu Mas Arif gitu. Nah gelonya yang kemudian diucapkan, kula niku kok ndadak sok nesu nggih kalih bapak. Ibu-ibu yang masih marah sama bapak, jujur tunjuk jari ya. Mulai pagi hari ini harus pintar-pintar gencatan senjata. Jangan mudah marah gitu kan. Ibu-ibu itu sebetulnya punya senjata yang luar biasa, yang dilupakan. Yang bapak itu kelepek-kelepek, nggak usah dimarahi gitu kan. Apa itu? Merayu. Jadi kalau pengen bapak itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ibu-ibu itu nggak usah marah gitu kan. Ya dilakoni, podo-podo dilakoni karo bapak yang menyakitkan hati. Cukup dengan merayu. Gimana caranya merayu, Ibu? Wah, pun kesupen. Lupa, karena dulu merayunya sudah 50-60 tahun yang lalu ketika masih muda. Sekarang sudah sepuh itu lupa untuk merayu. Piye yang diseke caranya merayu. Nah, ini yang kemudian kita belajar lagi. Caranya merayu itu bilang pelan-pelan atau secukupnya. Kalau pelan-pelan nggak mireng, kemudian nadanya itu dipanjang-panjangkan. Nah, gitu loh. Ya. Dipanjang-panjangkan, bukan dikeraskan, ditinggikan gitu kan. Ya podo-podo dilakoni, ini sing nglakoni karo gemes. Ini senjata ibu-ibu yang sudah lama dilupakan.
merayu bapak, merayu anak, merayu cucu gitu. Jadi jangan biasakan pakai nada tinggi, biasakan pakai nada cepat, nah itu jangan dibiasakan. Dan harmonisnya rumah tangga dari 13 pintu rezeki, cara mempercepat dan memperdahsyat pintu rezeki, mengharmoniskan rumah tangga itu termasuk pintu besar dan pintu cepatnya rezeki. Jadi jangan persempit rezeki keluarga kita, jangan perlambat datangnya rezeki kita dengan sebaliknya tadi itu. Kalau mengharmoniskan rumah tangga, menyibukkan diri, berupaya keras, bagaimana kemudian seharian itu tidak ada nada tinggi, tidak ada nada keras, tidak ada nada marah, gitu kan? Itu menjadi cara yang cepat, pintu yang lebar untuk menarik rezeki Allah. Wah, ini yang dahsyat. Itu. Ya, selain istighfar dan sholawat itu mengharmoniskan rumah tangga. Ya, itu lebih menyibukkan kita daripada pekerjaan yang meneteskan keringat, membuat kita pegel dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gitu. Tapi jarang disadari, bahkan dipahami, apalagi diyakini orang. Bagaimana mengharmoniskan rumah tangga seharian tidak ada nada tinggi, gitu kan? Itu menjadi pekerjaan yang berat banget. Iki mesti arek kongslet. Iki nek ngene iki arek kongslet iki mesti. Itu menjadi pekerjaan yang tidak mudah, tapi itu menjadi pekerjaan yang kemudian menghadirkan rezeki minallah, layah tasib dari arah yang tidak disangka-sangka, kemudian menjadi baik semuanya. Masya Allah. Siap Bapak Ibu? Wow, kayaknya kok nggak yakin ini ya. Siapnya masih di batin ini ya. Ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Oh, Mbak Lita siap nih, Mas Wat. Ya, jangan dibuat konslet. Mohon maaf Bapak Ibu, ini jarang dipahami apalagi diyakini orang. Padahal sebaliknya, langsung masuk materi kedua itu tadi ya. Ya. Apa yang menutup kebaikan, apa yang menutup rezeki, ya. Semua kebaikan itu adalah rezeki. Salah satunya adalah marah, iri, dengki, semua penyakit hati. Makanya perintah Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu pada ampunan Allah. Ini perintah silaturahim halal bihalal. Jadi kalau kita nggak ada acara yang penting banget, kok ada undangan halal bihalal, datang Bapak Ibu. Saya nggak membayangkan Bapak Ibu, kalau saya harus silaturahim satu persatu kepada Bapak Ibu, ini jumlahnya hampir 150-an. 150 rumah, saya butuh berapa hari Bapak Ibu? Kira-kira badan sawalan sebulan cukup enggak? Wah, enggak cukup. Ini kok kita sawalan halal bihalal, langsung kita datang ke sini menyiapkan hati, siap minta maaf, siap memberi maaf, apapun itu. Lupakan. Wah, itu. Ya. Ya. Kemudian di ayat yang lain, ya, di Quran surat Ali Imran, ciri dari orang-orang yang beriman, ya, adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Ciri orang-orang yang beriman adalah dia memberikan sedekah, infak di saat lapang, longgar maupun sempit. Jadi perintah sedekah itu bukan hanya untuk orang yang longgar, orang yang kaya, bukan. Perintah Al-Qur'annya bagi orang yang longgar maupun sempit, bagi orang yang kaya maupun miskin. Yang membedakan apanya? Bentuknya, banyaknya, macamnya, gitu. Ya. Yang sudah sedekah senyum, coba senyumnya mana? Ya, coba lihat kanan kiri, kasih senyum.
Nah, itu sedekah panjenengan. Yang sudah senyum sama suami, yang sudah senyum sama istri, wah lali dadak senyum barang ono wae Pak Arif iki. Loh, ini sedekah yang paling mudah tapi sering kita lupakan. Kita suka sedekah sama orang lain, di kantor senyum kabeh disenyumi, apa meneh ayu. Gitu kan? Lupa di rumah senyum sama istri. Istri lupa senyum sama suami, padahal suami ibu-ibu tak kasih resep sederhana. Mau berangkat kantor, pulang kantor, dikasih senyum, belum yang lain. Itu energi. Kayak baterai baru dicas. Mau berangkat kantor, mau ninggalkan istri, senyum yang dilihat. Ketemu orang lain, lewat. Ini energi yang luar biasa, tapi sering dilupakan. Pulang kantor, mau dompetnya tebal, tipis, bawa karung atau tas kresek, diberikan senyum. Gitu. Masya Allah. Dan ini adalah cara yang mudah, tapi sering dilupakan orang, bagaimana mengharmoniskan rumah tangga, energi kita 24 jam, untuk kemudian nguatke hati, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, mudah menerima, ikhlas dan seterusnya. Ini menjadi penarik kebaikan yang dahsyat. Masya Allah. Ya, jangan dikira Bapak Ibu, senyum itu hanya tadi kita memaknai sedekah, kayak kita ngasih uang. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, senyum itu ibarat obat, vitamin. Jadi kalau kita lihat senyum orang lain, kita bahagia nggak Bapak Ibu? Kalau kita lihat orang cemberut, bahagia atau enggak Ibu? Ya, kalau lihat senyum, bahagia. Kalau lihat orang cemberut, ikut cemberut, ikut sedih. Ya, makanya senyumlah, maka kamu akan bahagia. Jangan dibalik. Ya. Senyumlah, maka kamu akan bahagia. Jangan nunggu bahagia baru senyum. Enggak senyum-senyum kita seharian. Endi sing membahagiakan tak tunggu-tunggu. Ora enek gitu kan. Tapi baru gitu kita mulai senyum, semuanya menjadi membahagiakan. Itu yang namanya magnet rezeki. Jadi ketika kita positif thinking, ya, pikiran kita positif feeling, perasaan kita juga positif, maka insya Allah kita akan mendapatkan hal-hal yang positif. Karena pikiran dan hati kita itu adalah doa yang tidak terucap. Ya, saya sering mengatakan ini. Ya, hati-hati dengan zon. Jangan su'udzon, jangan berprasangka buruk. Kita harus husnudzon, berprasangka baik, maka itu yang akan kita dapatkan. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Begitu kita su'udzon, berprasangka buruk, maka keburukan itu akan datang kepada kita. Kalau kita husnudzon, maka kebaikan akan datang kepada kita. Naik motor, dilalai sepi, bengi meneh. Wah, nek bani bocor piye ngono ning nggon. Bocor tenan gitu. Saya pernah ngalami itu. Sampai beberapa kali, makanya saya buang itu. Ya, saya buang perasaan itu, ya. Buangnya bukan ora bocor, bukan seperti itu. Ya, insya Allah sehat, lancar, selamat itu. Itu cuma main pikiran. Kayaknya main, padahal itu doa. Ya, karena tidak ada yang terbersit di pikiran apalagi hati kita, kecuali itu bagian dari doa-doa kita. Kita tidak pernah merasa berdoa, tapi itu menjadi dalam tanda petik harapan kita. Dan itu yang doa sesungguhnya. Selama ini kita merasa sudah berdoa. Satu, cirinya apa? Menengadahkan tangan. Yang kedua apa? Dremimil.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Terus setelah itu kita ditanya, "Wau ndonga napa, Bu?" Apa ya? Lali apa yang dia ucapkan. Ais kowe pen bendina ki pen dongane ngono kuwi gitu. Itu yang kemudian kita merasa berdoa, tapi itu kayak bukan bagian dari doa kita. Karena yang namanya doa itu permintaan, harapan, cita-cita. Sementara itu kayak rapalan gitu. Ya. Ya, doa itu dihafalkan bagus, tapi lebih bagus lagi, lebih baik lagi kalau itu masuk ke pikiran kita, masuk ke perasaan kita, dan itu kemudian melesatkan doa-doa kita ke langit. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Pas nggih? Jam 8 nggih? Oh, jam 9 nggih? Pas jam 9. Ya? Oh nggih, pas mawon mboten usah nambah. Paling enak napa-napa pas. Nggih. Atau ada yang mau ditanyakan? Nambah 3 menit. Monggo ada yang ditanyakan? Nggih. Maju, Pak. Bu. Ya, ada Pak namanya. Nggih. Saya tambahi sedikit lagi. Ada budaya yang sangat indah ya. Terutama di Indonesia, walaupun langka, tapi masih kita upayakan ada di sekitar kita. Ya, adanya di Jawa. Namanya apa, Bapak Ibu? Sungkeman. Sungkeman, gitu kan? Sungkeman itu cuma ada di Jawa, Jawa aja, Jawa Tengah, gitu kan? Karena orang Betawi, orang Jakarta bilang kalau kita pulang ke Temanggung itu pulang ke Jawa. Jadi mereka merasa tidak bagian dari Jawa. Ada mulai neng Jawa gitu, nek wong Jakarta itu bilangnya gitu ya. Budaya sungkeman itu ada di Jawa. Ya, ini budaya yang indah. Bagaimana kita ngajari anak-anak kita untuk kemudian mengutamakan, ya, memuliakan kedua orang tuanya, bukan menyembah, bukan. Ya, walaupun sama-sama jongkok, tapi kita tidak pernah memaknai itu menyembah, bukan gitu. Nah, ini menjadi budaya yang indah, ya, bisa kita lestarikan gitu kan. Paling perlu diluruskan saja cara kita sungkeman. Biasanya kalau sungkeman, ibu dulu atau bapak dulu? Bapak atau ibu dulu? Ibu atau bapak dulu? Ini harusnya yang bilang itu bukan ibu, yang tak harapkan bapak ini. Bapak masih diem saja ora lilo ini. Kok ibu sik to? Tanya lagi, bapak apa ibu? Ibu meneh, bapak mendel meleh. Kok ibu sik iki piye to? Ya. Jadi kalau kita anggap ini budaya Jawa gitu kan, ya budaya Jawa yang islami. Kita jadikan kebudayaan kita itu menjadi islami. Caranya gimana? Sungkemannya ke ibu dulu. Bapak nggak usah meri, karena ngendikannya Rasulullah begitu. Kepada siapa saya harus berbakti ya Rasulullah? Jawab Rasulullah apa? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Jawabnya ibumu. Tanya yang ketiga kali, kepada siapa ya Rasulullah saya harus berbakti? Ibumu. Baru kepada bapakmu. Jadi bapaknya ngelus dodo, ikhlas, ikhlas. Jadi besok kalau sungkeman atau kalau yang masih di rumah dibaleni lagi sungkeme gitu. Bapak-bapak nggak usah khawatir. Karena pas sungkeman itu istri sungkem ke bapak dulu gitu loh. Ya, bukan anak-anak ke orang tua. Tapi ibu ke bapak dulu. Ini kan wis paling dhuwur gitu kan. Diutamakan, didahulukan sebelum yang lainnya. Ibu ke bapak. Wis paling dhuwur, lego bapak ora popo, gitu kan. Kemudian baru bapak ibu berdua jejer, anak datang sungkemnya ke ibu dulu, gitu. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh nek sungkem kene ibu sik, ngoten niku. Bukan ibunya yang menyuruh, nggak elok, nggak indah. Yang nyuruh siapa? Bapaknya gitu. Sungkem neng ibu sik, dipindah arep sungkem neng bapak, neng ibu sik. Nah,
Kira-kira perbandingannya memang seperti itu. Siapa yang hamil? Yang mengandung siapa? Bapaknya mengandung mboten? Titipi purun mboten? Kersa mboten? Mboten kersa. Sing nglairke sinten? Titipi? Kersa mboten? Yang menyusui siapa? 2 tahun? Ibu. Oh ya sak pas ya. Karo ibu sih. Orang karo bapak. Itu yang nyuruh bapak. Nek kalau yang nyuruh ibu nggak indah gitu, nggak elok. Bapaknya saya merengut gitu kan. Tapi bapaknya yang mengikhlaskan. Bagaimana anak itu mesti ya berbakti kepada ibu sih. Nah, beda mantu. Kalau punya mantu laki-laki bisa langsung duet bareng. Anak perempuannya sama ibu, anak mantunya sama bapak. Karena yang menikahkan bapak. Oh ya sak pas langsung jret duet. Lepas nu lukir cara sekak. Lukir mantune ning ibu, putrane ning bapak. Ya, yang sudah praktek kemarin? Oh belum ya. Berarti tahun depan. Nggak apa-apa, ini biar jadi indah. Koyone sungkeman, ini kemudian jadi islami gitu kan. Jadi indah itu. Jadi anak mantu itu kalau yang sudah bersuami sama istri ya itu suruh pada sungkem istri sama suaminya, kemudian sama orang tuanya, kemudian sungkeman kabeh. Wah itu jadi indah. Makaten Bapak Ibu semuanya, mari kita cukupkan dengan kita berdoa bersama. Kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita saling memaafkan. Semoga Allah berkenan mengampuni semua dosa, salah dan khilaf kita sehingga di bulan Syawal ini betul-betul Allah lebur semua dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah semua dosa kesalahan kami ya Allah, baik yang pernah aku lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ampuni ya Allah sebanyak apapun ya Allah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni ya Allah bertumpuk-tumpuk dosa kesalahan kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah tuntun dan bimbinglah kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, pahamkanlah ya Allah yang baik, yang benar, yang salah, yang zalim, yang manfaat, yang tidak manfaat ya Allah. Tunjukkanlah semuanya itu dengan jelas ya Allah, sehingga ketika itu kebaikan kami semuanya bersemangat untuk melakukan kebaikan itu ya Allah. Dan sebaliknya ya Allah ketika itu hal-hal yang tidak baik kami pun tidak ragu untuk meninggalkannya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah jadikanlah anak cucu kami ya Allah, anak cucu keturunan yang baik ya Allah, yang solih dan solihah ya Allah, yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, yang mengerti kedua orang tuanya ya Allah. Tuntun dan bimbinglah seluruh keluarga kami ya Allah. Kalau ada di antara keluarga kami yang belum Islam ya Allah, berilah hidayah agar masuk Islam ya Allah, karena hidayah milikmu ya Allah. Allahumma ya Allah kalau ada di antara keluarga kami yang belum baik ya Allah, berilah hidayah agar menjadi baik ya Allah.
Allahumma ya Allah, kalau ada di antara keluarga kami yang belum sholat ya Allah, berilah hidayah agar mau sholat ya Allah. Kalau ada di antara keluarga kami yang masih berat sekali melakukan sholat, ya Allah, berilah hidayah, ya Allah. Agar sholat itu menjadi indah, menjadi nikmat, ya Allah. Allahumma ya Allah, tolong jaga, lindungi seluruh keluarga kami, ya Allah. Di mana saja mereka berada, ya Allah. Mungkin jauh dari kami, orang tuanya, ya Allah. Kami tidak bisa setiap saat, setiap waktu menasehati, mengingatkan mereka, anak cucu kami, ya Allah. Kami titipkan kepadamu, ya Allah. Jaga, lindungi seluruh keluarga kami, ya Allah. Berilah kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan, ya Allah, hidupnya, ya Allah. Sehat walafiat jasmani rohaninya, ya Allah. Selamat dunia akhiratnya, ya Allah. Bahagia lahir batinnya, ya Allah. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rizki yang penuh berkah kepada kami, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah, seluruh keluarga kami, ya Allah. Untuk mendapatkan rizkimu yang baik, ya Allah. Yang halalan, thayyiban, mubarakan. Yang halal, baik, dan penuh dengan keberkahan, ya Allah. Yang membuat hidup kami semakin mudah dan indah, ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kemudahan di setiap permasalahan, ya Allah. Kuatkan kaki kami, pundak kami, hati kami untuk menghadapi semua masalah itu, ya Allah. Allahumma ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami, ya Allah. Jangan sampai menjadi beban kelak di akhirat kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit, ya Allah. Berilah kesembuhan, ya Allah, kesehatan, ya Allah. Tidak mengeluh, ya Allah, ikhlas, ya Allah. Menjadi penggugur dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, lindungilah seluruh keluarga kami, ya Allah. Allahumma ghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami, kakek, nenek kami, ya Allah. Orang-orang yang berjasa kepada kami, ya Allah. Yang membuat hidup kami menjadi baik karena doa-doa mereka, ya Allah. Tetes keringat mereka mendoakan, mengusahakan kami, ya Allah. Ampuni mereka semuanya, ya Allah. Baik yang masih hidup maupun sudah tiada, ya Allah. Kalau mereka ada di alam kubur, ya Allah, jagalah mereka dari siksa kubur, ya Allah. Jaga mereka dari siksa kubur, ya Allah. Lindungi mereka dari gelapnya kubur, ya Allah. Mungkin karena beratnya menghidupi kami, anak-anaknya. Membesarkan kami, memberi makan kami, ya Allah. Sampai kemudian mereka berbuat salah, berbuat dosa, khilaf, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka semuanya, ya Allah. Berilah nikmat kubur, ya Allah. Jadikanlah kuburnya terang, benderang, ya Allah. Dan kelak suatu saat nanti, ya Allah, pertemukanlah kami kembali, ya Allah. Bersama kakek, nenek kami, kedua orang tua kami, anak, cucu kami, ya Allah. Di Jannatul Firdaus, di surgamu yang paling tinggi, ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kami kesabaran, ya Allah. Tidak mudah marah, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami, ya Allah. Rumah tangga anak-anak kami, ya Allah. Tenang, tentram, damai, dan bahagia. Sakinah, mawadah, warahmah. Jadikanlah rumah-rumah kami, ya Allah, baiti jannati. Rumah-rumah yang penuh dengan suasana surgawi, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah, rahmat, dan pertolongan-Mu kepada kami semuanya, ya Allah. Lindungi bangsa Indonesia, ya Allah. Berilah petunjuk, hidayah, rahmat, dan pertolongan-Mu kepada para pemimpin bangsa ini, ya Allah. Untuk mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang dan salahnya mohon maaf, saling mendoakan semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.